Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi di channel Yani, channel yang membahas seputar pemakaman di TPU DKI Jakarta. Untuk sore ini pembahasannya mengenai perpanjangan surat izin penggunaan tanah makam atau lebih dikenal IPTM. Lagi ramai ini di halayak ramai, banyak yang tanya kalau perpanjangan tahun ini gratis. Memang benar gratis. Nah, kenapa bisa gratis dan dari kapan mulai gratis sampai kapan gratisnya? Simak terus videonya. Jangan lupa follow supaya tidak ketinggalan informasi terkait pemakaman di TPU DKI Jakarta. Nah, langsung saja nggak berlama-lama, perpanjangan makam, yaitu perpanjangan masa berlaku surat izin penggunaan tanah makam. Jadi bukan makamnya yang dipanjangin, karena memang panjangnya itu udah sesuai aturan yang berlaku gitu ya. Kalau misalnya panjangnya dipanjangin itu nanti makan lapak orang gitu ya. Oke, itu intermezzo aja ya. Oke, untuk suratnya berlaku 3 tahun satu periode. Nah, kapan mulai berlaku gratis? Tahun kemarin per 5 Januari 2025 sudah free gratis untuk pembayaran retribusi perpanjangan ya, dari blok AA1, AA2, A1, A2, A3 semua free gratis. Oke. Nah, gratis itu tetap diurus nggak gitu? Tetap diurus, datang ke TPU, membuatkan rekomtek, perpanjangan masa berlaku, hanya saja retribusinya 0 rupiah. Jadi pengurusan alur prosesnya sama seperti perpanjangan sebelum-sebelumnya yang berbayar, hanya saja pada periode kali ini gratis. Jadi tidak ada biaya seperti itu ya. Nah, jadi perlu dipahami yang namanya gratis ini adalah 0 retribusi. Jadi pengurusan prosesnya tetap diurus, tetap diproses, tidak serta-merta di rumah didiamkan saja itu berkas perpanjang otomatis, nggak bisa seperti itu. Tetap kalau masa berlakunya habis, udah dilihat nih, oh habis, langsung urus ke TPU ya. Jaraknya itu dari masa berlaku terakhir berapa nih? 3 bulan sebelum bisa proses dan 3 bulan setelah masa berlaku berakhir itu kadaluarsa. Jadi kalau misalnya baru telat seminggu, ayo cepat urusin gitu, buru urusin dah, jadi belepotan kan tuh. Nah, untuk perpanjangan jelas satu periode 3 tahun. Nah, diurus 3 bulan sebelum bisa, 3 bulan setelah bisa ya. Nah, kalau bisa segera karena lagi gratis. Gratisnya sampai kapan? Informasi terakhir sampai akhir tahun ini. Kalau ada perubahan nanti diinfokan kembali. Seperti itu ya. Nah, terkait perpanjangan apa saja syarat-syaratnya? Nah, ini yang penting. Syaratnya adalah surat IPTM terakhir sama KTP ahli waris atau yang bertanggung jawab di surat tersebut, itu yang diperpanjang untuk syarat perpanjangannya. Oke. Nah, gimana nih Bu kalau misalnya suratnya hilang? Nah, suratnya hilang diwajibkan cek fisik petak makam terlebih dahulu di kantor TPU. Jadi perwakilan keluarga datang ke kantor, cek fisik makam, foto makamnya kanan kiri tetangganya difoto untuk pengecekan, pelacakan nomor petak sesuai atau tidak dengan data sistem kami gitu ya. Nanti kita kasih notis. Jadi petugas admin TPU memberikan notis untuk ke Polsek dengan data yang ada dengan riwayat yang tercantum seperti itu. Nah, baru nanti ahli waris membawa notis itu ke Polsek diganti dengan surat kehilangan dari kepolisian. Kalau misalnya surat IPTM-nya hilang, tapi kalau misalnya ada ya dibawa yang terakhir. Asli wajib kudu fardu ain gitu ya. Pokoknya kalau nggak bisa ngelampirin asli tetap lapor hilang dari kepolisian. Kalau ada aslinya dibawa gitu. Saya adanya yang lama nih, coba aja dicek, dibawa pokoknya asli. Kalau nggak ada asli lapor hilang gitu aja. Patokannya harus asli, wajib asli. Kalau fotokopian lampirkan lapor hilang. Jadi ini kan ada kopiannya, aslinya mana hilang, lampirkan lapor hilangnya, seperti itu ya, sebagai data pendukung gitu ya. Nah, yang bertanggung jawab misalnya si A gitu, yang datang si Z, pakai surat kuasa karena bukan si A yang datang gitu ya. Itu mudah sekali. Nah, si A mau diganti nih sama si Z, bisa bawa kartu keluarga si A,
nanti mengisi pernyataan pergantian ahli waris dengan catatan si A kenapa diganti, apakah keluar kota atau keluar negeri atau sudah susah dikontak atau mungkin sudah meninggal dunia, harus ada alasannya. Nanti terpapang jelas di kantor, ada keterangannya kenapa pergantian ahli waris, ada formnya diisi bertanda tangan materai. Jadi ketika sudah pergantian ahli waris, maka yang bertanggung jawab yang tercantum gitu ya. Nah tapi harus izin dulu sama yang dicantumkan nih, nggak boleh main ganti aja, karena dia harus melampirkan KTP dan KK si pemilik atau yang bertanggung jawab sebelumnya gitu ya. Jadi si Jet mau ganti si A nih, si Jet harus izin dulu ke si A. Aku mau ganti nih namamu gitu kan. Izin dulu, lampirkan KTP si A, kartu keluarga si A untuk berganti ke si Jet gitu ya. Oke. Nah, untuk perpanjangan saya rasa cukup. Nanti kalau ada info-info berikutnya saya akan beritahu ya. Kalau memang mau ada masukan, ada saran, ada kritik, atau ada yang mau dibahas seputar tema apa, boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.